Hari ini kita akan belajar praktikum metode numerik. Materinya penyelesaian SPL menggunakan metode Gauss. Jadi, perlu kita tahu bentuk umum dari sistem persamaan linear n variabel dan n persamaan disajikan sebagai berikut. Jadi adik-adik bisa lihat persamaan sistem persamaan linear dengan n variabel dan n persamaan. Untuk A11 berarti A ini berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1 untuk koefisien dari variabel X1. Untuk A12 berarti berada di baris ke-1 kolom kedua untuk koefisien dari X2 dan seterusnya. Nah, dari sistem persamaan linear di atas itu dapat kita tulis sebagai bentuk matriks. Misalkan AX sama dengan B, untuk A sendiri itu berisi dari koefisiennya, sedangkan X variabel dan B hasilnya. Dalam metode numerik SPL berukuran n kali n dapat diselesaikan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode hitungan langsung yang terdiri dari metode eliminasi dan metode dekomposisi LU, yang kedua metode iteratif yang terdiri dari metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Dalam artian metode numerik SPL berukuran n kali n berarti ini bentuk matriks persegi. Ukuran baris dan kolom itu sama. Sedangkan untuk metode di sini kita akan belajar metode eliminasi, salah satunya yaitu ada metode Gauss. Nah, dalam menyelesaikan SPL, metode Gauss itu menggunakan dua tahap. Yang pertama tahap operasi baris elementer OBE. Yang kedua penyulihan mundur untuk mencari penyelesaian SPL tersebut, atau dalam artian kita akan mencari nilai X-nya. Untuk OBE sudah kalian pelajari di aljabar linear ya. Nah, selanjutnya untuk contoh, buatlah program untuk menyelesaikan SPL berikut dengan menggunakan algoritma Gauss. Yang pertama ada X1 min X2 plus 2X3 min X4 sama dengan min 8. X1 plus X2 plus X3 sama dengan negatif 2. 2X1 min 2X2 plus 3X3 min 3X4 sama dengan negatif 20. X1 min X2 plus 4X3 plus 3X4 sama dengan 4. Langkah pertama berarti kita SPL ini kita ubah ke bentuk matriks ya, AX sama dengan B. Nah, perlu kalian ketahui penyelesaian SPL di atas itu menggunakan pivoting. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih koefisien mutlak terbesar untuk variabel pertama. Kemudian kita pilih pivotnya dan kita letakkan pada baris pertama. Kemudian lakukan OBE untuk membuat 0 elemen kolom pertama selain pivot. Sudah pernah kalian pelajari ini ya. Dan yang kedua, lakukan langkah pertama itu untuk baris kedua dan ketiga. Dan baris seterusnya. Kemudian pilih koefisien mutlak terbesar yang kita gunakan sebagai pivot. Nah, berarti untuk contoh ini kita punya elemen matriks dari A yaitu 1, min 1, 2, min 1. Kemudian untuk baris kedua ada 1, 1, 1, dan 0. 0 karena untuk koefisien X yang X4. Untuk baris ketiga isinya 2, negatif 2, 3, negatif 3. Untuk baris keempat ada 1, negatif 1, 4, dan 3. Kemudian untuk isi elemen dari matriks X yaitu ada X1, X2, X3, dan X4.
Sedangkan untuk isi elemen dari matriks B yaitu ada negatif 8, negatif 2, negatif 20, dan 4. Oke, kita langsung coba ini pada MATLAB ya. Nah, MATLAB di sini kalian jangan lupa untuk ketik ulang sintak yang MATLAB di sini kalian jangan lupa untuk ketik ulang sintak yang ada di yang sudah Mbak sajikan dengan kalian simpan nama filenya yaitu Gauss. Seperti biasa, langkah awal kita clear all dan CLC, dan display ini kondisional aja, kalian boleh pakai, boleh tidak. Nah, langkah pertama itu A, input. Berarti masukkan matriks A yang tadi ya, yang isinya elemen dari koefisien variabel X. Kemudian yang B itu hasilnya, hasil nilai SPL. Kemudian kita lakukan pengecekan dari ukuran dari matriks A. Setelah itu panjang dari matriks A. Jika M tidak sama dengan N, berarti matriksnya bukan persegi ya. Jadi akan muncul matriks harus persegi. Jika M tidak sama dengan N, maka tidak bisa diselesaikan karena syarat utamanya N ukuran matriks N kali N, yang artinya matriks itu harus persegi. Nah, seperti awal K sama dengan 1. Nah, di sini kalian melakukan perulangan. Yang pertama kan tadi pemilihan pivot ya. Nah, di sini algoritma pemilihan pivot. Jadi A dimulai dari 1,1 yang artinya baris ke 1, kolom ke 1 pada matriks Nah, dari sini nih pemilihan pivot sampai N. Nah, setelah baris 1 kolom ke 1, kalian ini jalan untuk memilih pivot ke baris setelahnya. Di sini kan sudah terserah T sama dengan K plus 1 sampai dia ordonya berapa. Dari absolut matriks A, T, K, misal kita pakai T-nya itu perulangan K-nya 1, berarti baris kedua, kolom ke 1. Dan itu akan pemilihan pivot sampai baris ke N. Nah, di sini, jika if pivot sama dengan 0, display matriks singular, artinya matriks yang punya determinan 0. Jika nilai pivotnya sama dengan 0. Setelah kita algoritma pemilihan pivot, kita algoritma tukar baris ya. Tadi pivotnya kan ditukar. Ini algoritma tukar baris. Nah, kalian pahami sendiri nanti untuk algoritma tukar baris ini. Ada yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan saat praktikum nanti. Setelah kalian mendapatkan pivot, kalian lakukan OBE. Untuk sistem pembelajaran OBE kan sudah kalian pahami ya di mata kuliah aljabar linier. Nah, setelah kita melakukan pivoting dan algoritma OBE, yang terakhir yaitu algoritma penyolihan mundur untuk menentukan nilai SPL-nya. Nah, setelah kalian melakukan algoritma penyolihan mundur, maka akan dihasilkan nilai dari SPL-nya atau nilai dari X-nya.
Jadi yang pertama nih, di split akhirnya kita tampilkan matriks A, dan kita tampilkan matriks B, dan yang terakhir kita tampilkan matriks X-nya. Oke, akan kita coba ya. Seperti biasa, enter. Kita masukkan matriks A sesuai soal yang tadi ya, yaitu 1, min 1, 2, min 1 koefisien dari masing-masing variabel X pada baris pertama. Untuk 1, 1, 0 ini koefisien dari variabel X baris kedua. 2, min 2, 3, min 3 ini variabel koefisien X untuk baris ketiga. Dan 1, min 1, 4, 3 ini koefisien X untuk baris keempat. Untuk matriks B tadi hasil SPL-nya itu ada negatif 8, negatif 2, negatif 20, dan 4. Nah, hasilnya seperti ini. Sesuai displaynya tadi, yang pertama akan muncul matriks A-nya dulu ya. Hasil pivoting OBE, dan tukar baris. Dan matriks B-nya, ini nilai SPL-nya sesuai kemudian dihasilkan matriks X. Jadi nilai X1 bernilai negatif 7, X2 bernilai 3, X3 bernilai 2, dan X4 bernilai 2.